ayah punya cerita, kita mendengarkan. Kalau bunda punya cerita, kita mendengarkan. Kalau anak punya cerita, kita mendengarkan. Kita bercerita bersama, utarakan semua masalah, kita selesaikan bersama. Jadi kita tidak lagi kalau ada masalah bikin status di FB, ada masalah bikin status di media sosial. Come back to channel Atri Dodi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ke media sosial kalian. Hidupkan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atri Murni dalam channel Atri Dodi. Guys, akibat virus corona yang mewabah di Indonesia, banyak dampaknya guys. Salah satu adalah meliburkan anak sekolah, anak kuliah, dan guru-guru serta dosen-dosen. Mereka harus stay di rumah, stay at home. Nah, dengan banyaknya pekerjaan di rumah, dengan banyaknya kita berkumpul di rumah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih begitu nyaman guys, karena aktivitas yang kemarin sibuk kemudian dilonggarkan, kita menikmati. Masuk hari keempat dan seterusnya, kejenuhan mulai datang, kebosanan mulai datang. Bagaimana agar kita tidak bosan di rumah? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai dan like, comment, subscribe. Apa saja kegiatan positif yang bisa kita lakukan? Yang pertama, memasak guys. Memasak bersama. Nah, anggota keluarga di rumah lengkap. Ada anak, ada suami, ada kita. Nah, berarti gunakan waktu itu dengan memasak. Kalau kemarin-kemarin mungkin kegiatan ini jarang kita lakukan, tetapi sekarang harus kita lakukan. Kita gunakan memasak bersama. Ajak anak-anak, yuk sekalian mengajari anak pendidikan karakter. Selama ini mungkin anak-anak kita nggak peduli dengan memasak, dia taunya ada. Selama ini dia suka makanan-makanan instan, dikit-dikit beli, dikit-dikit pesan online. Nah, sekarang demi menjaga kesehatan, demi kestabilan hidup, kita lakukan kegiatan memasak bersama. Pasti seru guys. Yang kedua, olahraga bersama. Nah, kalau kemarin-kemarin ayah sibuk, bunda sibuk, anak sibuk, bahkan kita tidak pernah lagi memikirkan hal-hal kecil di rumah. Karena sekarang stay at home, kita bisa melakukan olahraga bersama guys. Cukup olahraga sederhana saja, tetapi kita lakukan bersama-sama untuk menghilangkan kebosanan, untuk menghilangkan kejenuhan. Kita buat quality time untuk keluarga kita. Mungkin inilah saatnya kita mengambil hikmah dari virus corona ini. Karena waktu yang begitu banyak guys, kadangkala kita bingung nih, harus melakukan apa lagi. Nah, lakukan pekerjaan rumah. Selama ini kita mungkin gak peduli dengan menyapu rumah, menyapu halaman, bersih-bersih perabotan. Nah, saatnya sekarang karena adanya virus corona ini, kita jaga kebersihan, kita bersih-bersih rumah. Ini juga seru guys. Kalau selama ini kita mungkin minta tolong orang, asisten rumah tangga, atau bahkan kita nggak peduli sama sekali, atau bahkan kalau mengerjakan sendiri, ya suami sibuk, anak sibuk, akhirnya kerja sendiri. Nah, saatnya sekarang kita mengerjakan secara bersama. Ayo kita lakukan kebersihan, kita semprot-semprot, kita ngepel, kita bersih perabotan. Mudah-mudahan virus corona lari dari rumah kita. Nah, hal apa lagi yang bisa kita lakukan? Banyak guys. Membuat karya seni bersama. Mungkin selama ini kita nggak punya waktu untuk hal-hal kecil seperti itu. Tapi karena sekarang waktu kita full di rumah, waktu kita banyak di rumah, agar anak kita nggak keluyuran, agar kita terhindar dari virus, agar kita tetap bisa jaga jarak dengan orang lain, agar kita bisa mengamankan keluarga kita, kita ciptakan sendiri. Kita bikin pot bunga, kita bikin patung,
kita bikin bunga plastik, kita bikin karya-karya seni yang bisa menghabiskan waktu dan mengompakkan diri dengan keluarga, sehingga waktu kita benar-benar bermanfaat bersama keluarga. Saatnya kita kembali ke keluarga, guys. Saatnya kita bersama lagi dengan keluarga. Ayo, kita manfaatkan waktu kita ambil hikmah dari semua kejadian ini. Yang kelima, guys, kita bisa browsing film. Kita nonton film bersama. Mungkin kita punya kumpulan-kumpulan film. Kita bisa lakukan nonton bersama. Kalau selama ini kita nggak punya waktu buat nonton, kita nggak punya waktu buat kegiatan refreshing, nah sekarang refreshing nggak usah ke tempat wisata, guys, atau nggak usah nonton ke 21 atau XX1. Kita nonton di rumah. Kita cari film-film menarik, kita nonton bersama keluarga. Kita nikmati waktu yang benar-benar banyak ini, waktu yang benar-benar tersedia untuk keluarga kita. Tetap stay at home. Yang keenam, selain itu kita juga bisa baca buku, guys. Mungkin ayah bunda di luar sana suka membaca, anak ayah bunda suka membaca. Saatnya kita mengembangkan bakat kita. Baca buku-buku yang bermanfaat atau buku-buku cerita. Mungkin buah hati suka buku, ya kita carikan buku-buku cerita yang menarik. Selama ini kita nggak punya waktu untuk membaca karena waktu kita sibuk untuk bekerja, waktu kita sibuk di luar rumah. Saatnya kita di dalam rumah, saatnya kita bersama keluarga. Yuk kita baca buku bersama agar waktu ini benar-benar bermanfaat untuk kita. Yang ketujuh, guys, apalagi yang bisa kita lakukan? Bermain game, guys. Kalau kita sudah bosan dengan game online, kita bisa gunakan game manual. Zaman saya muda dulu itu game manual banyak, ular tangga, yudo, congklak, dan lain sebagainya. Itu bisa kita gunakan sekarang. Kita kembali ke era 80-an. Mungkin itu jauh lebih menarik, dan itu mungkin akan bisa menghabiskan waktu kita bersama keluarga dan akan mempererat hubungan kita dengan keluarga kita. Yuk kita gunakan kembali game-game manual. Mungkin bapak ibu, ayah bunda di luar sana bisa membuat game sendiri, misalkan dengan lempar panah atau lempar apa tuh di dinding namanya kan, kemudian ada main tali dan lain sebagainya. Pokoknya semua aktivitas kita laksanakan di dalam rumah. Ya, kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Rumahku, istanaku. Kembalilah ke rumah kita. Kita manfaatkan waktu kita bersama. Semoga dengan adanya wabah virus ini ada manfaat positif yang bisa kita petik. Dia mengajarkan kita untuk kembali menghargai keluarga kita. Bukan hanya pekerjaan yang bisa kita lakukan sungguh-sungguh, tetapi saat kita bersama keluarga kita juga bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh agar kita semua tidak bosan, guys. Yang kedelapan, mungkin pilihannya adalah bercerita bersama. Ya, kalau ayah punya cerita, kita mendengarkan. Kalau bunda punya cerita, kita mendengarkan. Kalau anak punya cerita, kita mendengarkan. Kita bercerita bersama, utarakan semua masalah, kita selesaikan bersama. Jadi kita tidak lagi kalau ada masalah bikin status di FB, ada masalah bikin status di media sosial. Sekarang tidak lagi itu yang kita lakukan. Tapi kalau kita ada masalah, kita bisa ceritakan pada keluarga kita. Atau kalau ayah bunda punya bakat untuk bercerita, mungkin bisa mendongengkan anaknya yang masih kecil saat tidur, didongengkan, dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan sehingga waktu kita benar-benar bermanfaat, sehingga waktu kita benar-benar berkualitas. Nah guys, itulah 8 tips dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan di rumah.
untuk menikmati quality time kita, dan mudah-mudahan virus corona cepat berakhir di Indonesia, dan setelah ini kita bisa menanamkan karakter kepada anak kita, kepada keluarga kita, bahwa rumah adalah tempat ternyaman. Semoga Indonesia selalu sehat, semoga kita semua selalu sehat. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.